Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata kuliah Geometri Transformasi. Nah, pada pertemuan kali ini kelompok 3 akan membahas materi mengenai setengah putaran. Kelompok 3 sendiri beranggotakan yang pertama Ika Lestari dengan NIM 006, kemudian ada Salimatul Waidah dengan NIM 012, kemudian ada Rohana dengan NIM 052, kemudian ada Mbak Nisa Fitriana dengan NIM 059. Kemudian ada saya sendiri yaitu Wisnu Ahmad Al-Farizi dengan NIM 063, dan yang terakhir ada Mas Muhammad Kusnul Munajat dengan NIM 068. Langsung saja kita masuki ke materi. Untuk materi yang pertama silahkan kepada Mbak Rohana, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohana, NIM 2307018052. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi setengah putaran. Definisi 3.1. Misalkan V bidang Euclides dan A titik tertentu pada bidang V. Setengah putaran pada titik A adalah fungsi setengah putaran A yang didefinisikan untuk setiap titik P pada V sebagai berikut. Yang pertama, apabila P sama dengan A, maka setengah putaran AP sama dengan A. Yang kedua, apabila P tidak sama dengan A, maka setengah putaran AP sama dengan Q, sehingga A titik tengah ruas garis dari PQ. Dapat dilihat pada gambar bahwa apabila P sama dengan A, maka setengah putaran P itu adalah A. Yang kedua, apabila P tidak sama dengan A, maka kita dapat menarik garis dari titik A ke titik Q yang ekuivalen dengan ruas garis PA. Jadi Q ini merupakan setengah putaran AP. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada contoh 3.1. Diberikan A, B, dan C adalah titik-titik pada bidang Euclides V. Lukis titik D sehingga D sama dengan setengah putaran AB. Selanjutnya titik E sehingga C sama dengan setengah putaran AE. Penyelesaiannya, D sama dengan setengah putaran AB berdasarkan definisi 3.1. A adalah titik tengah dari ruas garis BD. Karena B tidak sama dengan A, maka ada ruas garis BA. Kemudian kita dapat perpanjang ruas garis BA ke arah titik A sehingga memperoleh ruas garis AD yang ekuivalen dengan ruas garis BA. Akibatnya mendapatkan ruas garis BD, artinya D sama dengan setengah putaran AB. Jadi kita lukis sembarang titik A ke B. Selanjutnya kita tarik garis dari ruas garis BA ini dari titik A ke titik D, sehingga D ini merupakan setengah putaran dari B. Selanjutnya yang B, C sama dengan setengah putaran E. Berdasarkan definisi 3.1, A adalah titik tengah dari ruas garis EC. Karena C tidak sama dengan A, maka ada ruas garis CA. Kemudian perpanjang ruas garis CA ke arah titik A sehingga memperoleh ruas garis AE yang ekuivalen dengan ruas garis CA. Akibatnya mendapatkan ruas garis EC. Titik A sebagai titik tengahnya, artinya C sama dengan setengah putaran AE. Jadi kita lukis sembarang CA. Jadi A ini titik tengahnya. Dari CA ini, dari titik A ini
kita tarik garis ke titik E yang ekuivalen dengan garis CA, sehingga ruas garis AE ini merupakan setengah putaran dari C. Jadi C ini setengah putaran dari E. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kusuma Munajat, NIM 2307018868. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasan tentang setengah putaran sebagai suatu isometri. Untuk teorema 3.1 yang berbunyi setiap setengah putaran adalah suatu isometri. Untuk pembuktiannya, dalam membuktikan teorema 3.1, Anda bisa mengambil sembarang setengah putaran sigma A. Dalam hal ini terdapat dua langkah, yaitu yang pertama, langkah menunjukkan sigma A merupakan suatu transformasi. Yang kedua, langkah menunjukkan sigma A merupakan suatu isometri. Jadi ada dua langkah yang nantinya akan kita selesaikan. Kemudian sekarang timbul pertanyaan, mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena menetapkan pengertian isometri melalui pengertian transformasi. Ingat ya, untuk pengertian transformasi. Oke. Untuk langkah yang pertama, untuk menunjukkan sigma A suatu transformasi, maka harus menunjukkan tiga hal. Yang pertama, sigma A V ini merupakan elemen dari V, terus anggota V ini merupakan elemen dari V, artinya sigma A V kemudian hingga V. Terus yang kemudian yang kedua, sigma A fungsi kepada, kemudian yang ketiga ada sigma A fungsi 1,1. Terus selanjutnya, untuk yang pertama kita selesaikan. Ambil sebarang P elemen V apabila P sama dengan A, maka berdasarkan definisi tadi dari P1, sigma A P ini sama dengan A, karena A elemen dari V, maka sigma A P ini merupakan elemen dari V. Apabila P tidak sama dengan A, maka ruas PA-nya ini himpunan dari P. Misalkan ada I ini sama dengan sigma P, kemudian maka berdasarkan definisi 3.1, titik tengah ruas PQ, artinya A ini merupakan elemen dari ruas PQ. Karena A elemen dari ruas PQ, maka ruas PQ merupakan himpunan dari kemudian elemen C. Nah, karena A P elemen V, maka ruas AP ini juga termasuk elemen dari V. Nah, karena ruas PQ elemen termasuk dari AP dan ruas AP ini elemen V, maka anggota P elemen V berlaku sigma AP elemen V. Dengan kata lain, kita dituliskan sigma A P hingga V. Itu untuk yang pertama. Kemudian selanjutnya untuk yang kedua, contoh kita ambil sebarang Q, ini titik sebarang pada P. Apabila Q sama dengan A, maka ada P elemen dari P, yaitu P sama dengan A, sehingga menjadi sigma A P sama dengan A. Kemudian ini juga akan menjadi sama dengan Q dan juga A. Dan jikalau ada apabila ada Q tidak sama dengan A, maka ruas AQ nya ini tidak ataupun himpunan dari P, karena ruas AQ nya ini merupakan himpunan dari P, sehingga nanti pada titik A di tengah dari PQ, ruas PQ. Hal ini berarti apabila I tidak sama dengan A, maka ada P elemen P nya, sehingga menjadi sigma A P sama dengan P. Jadi
Jadi sigma A ini mempunyai fungsi. Terus yang ketiga, kita ambil contoh yaitu ambil P dan R titik sebarang pada P, sehingga sigma AP ini sama dengan sigma A. Apabila sigma P sama dengan sigma R sama dengan A, maka P sama dengan A sama dengan R. Apabila sigma P ini sama dengan sigma AR, maka juga menjadi sama dengan S. Ataupun jikalau dengan S ini tidak sama dengan A, maka A ini menjadi titik tengah antara ruas PS dan juga RS nya. Karena A titik tengah dari ruas PS dan RS, maka ruas PS dan RS ini P sama dengan R. Karena untuk sembarang P dan R pada P dengan sigma P sama dengan sigma A dapat menunjukkan bahwa P sama dengan R, maka sigma A tersebut merupakan fungsi satu. Jadi dapat kita ambil kesimpulan dari yang di atas bahwasanya sigma A itu merupakan suatu transformasi. Terus kemudian untuk langkah yang kedua, yaitu selanjutnya menunjukkan bahwa sigma A merupakan suatu isometri. Oke, untuk keperluan ini diambil titik-titik P dan R pada P. Kemudian kita misalkan sigma P ini sama dengan B dan sigma AR ini sama dengan E. Maka akibatnya apa? PA sama dengan AD dan RA sama dengan AE. Kemudian selanjutnya menghubungkanlah titik P dengan R dan titik D dengan E. Maka terbentuklah dua segitiga, yaitu segitiga PAR dan juga segitiga DAE. Karena PA sama dengan DA, maka sudut PAR-nya ini dibangun dengan sudut DAE. Ini sudut-sudut bertolak belakang. Dan RA ini sama dengan AE, maka segitiga PAR ini sebangun dengan segitiga DAE, yaitu sisi sudut sisi. Karena segitiga PAR sebangun dengan segitiga DAE, maka PR sama dengan DE. Jadi dapat disimpulkan bahwa sigma A ini merupakan suatu isometri. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fitriana. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai sifat-sifat setengah putaran. Sifat-sifat setengah putaran ini adalah hubungan antara setengah putaran dengan pencerminan dan evolusi. Hal ini seperti tertuang pada teorema 3.2. Teorema 3.2 berbunyi apabila garis-garis G dan H berpotongan tegak lurus di titik A, maka setengah putaran terhadap A sama dengan pencerminan H bundaran pencerminan G. Buktinya misalkan setengah putaran A di titik P sama dengan P aksen, kemudian setengah putaran H di titik P sama dengan P1, dan setengah putaran G di titik P1 sama dengan P2. Nah, perhatikan gambar 3.2 yang ada di bawahnya ini. Dari pemisalan ini dapat didapatkan bahwa pencerminan G bundaran pencerminan H di titik P sama dengan P2. A titik tengah dari ruas garis P aksen. Kemudian yang ketiga, H sumbu dari ruas garis P1, dan yang terakhir G sumbu dari ruas garis P1 P2. Bisa diperhatikan di gambar 3.3. Kemudian yang selanjutnya dari gambar 3.3 tadi, misalkan himpunan B sama dengan B sama dengan garis PP1 irisan H, kemudian himpunan C sama dengan garis P1 P2 irisan G. Perhatikan segitiga PBA. Jika gambarnya kurang jelas bisa membuka di buku. Dan segitiga P1 P aksen.
karena PP1 sama dengan 2PB dan PP aksen sama dengan 2PA, maka PP1 dibagi PP aksen sama dengan PP dibagi PA. Akibatnya segitiga PBA sebangun dengan segitiga PP1P aksen. Selanjutnya yaitu sudut PBA adalah sudut siku-siku, maka sudut PP1P aksen juga sudut siku-siku, sehingga karena sama-sama sudut siku-siku, jadi garis PP1 tegak lurus dengan P1P aksen. Selanjutnya diketahui bahwa G sumbu dari garis P1P2 dan H sumbu dari garis PP1, dan G tegak lurus dengan H. Akibatnya garis PP1 tegak lurus dengan garis P1P2. Nah, selanjutnya karena garis PP1 tegak lurus dengan garis P1P aksen dan garis PP1 tegak lurus dengan garis P1P2, maka kesimpulannya yaitu garis P1P2 sama dengan garis P1P aksen. Dari beberapa hal yang diketahui tadi, akibatnya yaitu P1, P2, dan P aksen terletak pada satu garis yang tegak lurus dengan garis PP1. Artinya P aksen terletak pada garis PP1. Kemudian dimisalkan garis P2P irisan H sama dengan A1. Ini bisa dilihat di gambar 3.5 atau gambar yang ada di video. Perhatikan segitiga PBA1, kemudian dan segitiga PP1P2. Karena jika kita perhatikan sudut PBA1 itu kongruen dengan PP1P2, yaitu sudut siku-siku, maka dapat dikatakan bahwa segitiga PBA1 sebangun dengan PP1P2. Diketahui bahwa PP1 sama dengan 2PB, akibatnya A1 titik tengah dari ruas garis PP2. Jadi karena sumbu G tadi sumbu dari P1P2, maka P1C sama dengan CP2 dan PA1 sama dengan A1P2. Kemudian P1C sama dengan CP2, maka garis CA tegak lurus dengan CA, garis CA1. Karena di atas tadi A1 sama dengan H irisan C garis CA1, kemudian himpunan A sama dengan H irisan garis CA, dan garis CA1 sama dengan CA garis CA, maka kesimpulannya A1 sama dengan A. Kemudian akibatnya garis PA1 sama dengan garis PA, karena bisa diperhatikan P2 sama dengan garis P1P2 irisan garis PA1. Kemudian P aksen sama dengan garis P1P2 irisan garis PA. Dan yang terakhir garis PA1 sama dengan PA2. Maka kesimpulannya yaitu setengah putaran A di titik P sama dengan pencerminan G bundaran pencerminan H di titik P, dan P anggota V dari setengah putaran A di titik P, yaitu pencerminan G bundaran pencerminan H. Kemudian lanjut ke teorema 3.3 yang berbunyi apabila G tegak lurus H, maka pencerminan G bundaran pencerminan H sama dengan pencerminan H bundaran pencerminan G. Buktinya misalkan himpunan A yaitu G irisan H, sehingga G ini tadi tegak lurus H, maka pencerminan G bundaran pencerminan H sama dengan setengah putaran terhadap A, dan pencerminan H terhadap pencerminan H bundaran pencerminan G sama dengan
setengah putaran terhadap A. Jadi dapat disimpulkan bahwa pencerminan G bundaran pencerminan H sama dengan pencerminan H bundaran pencerminan G. Dan yang terakhir yaitu teorema 3.4 yang berbunyi setiap setengah putaran adalah involusi. Buktinya apa? Misal kita mengambil sembarang putaran di sigma A, kita akan membuktikan bahwa setengah putaran A ini involusi, yaitu setengah putaran A inverse sama dengan setengah putaran A. Ambil dua garis G dan H sehingga himpunan A ini menjadi G irisan H dan G ini tadi tegak lurus dengan H. Berdasarkan teorema titik 2 yang pertama tadi, bahwa setengah putaran terhadap A yaitu pencerminan G bundaran pencerminan H, maka diperoleh setengah putaran A inverse sama dengan pencerminan G putaran pencerminan G bundaran pencerminan H inverse sama dengan pencerminan G inverse bundaran pencerminan H inverse dan pencerminan H inverse bundaran pencerminan G inverse sama dengan setengah putaran terhadap A. Karena H tegak lurus dengan H, karena H tegak lurus dengan G dan A sama dengan G irisan H, jadi setengah putaran terhadap A adalah involusi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Untuk materi yang selanjutnya yaitu persamaan setengah putaran. Hubungan antara setengah putaran dengan koordinat kartesius dituangkan dalam teorema 3.5, yaitu apabila A, B, dan P, X, Y sebarang titik, maka setengah putaran titik P terhadap A sama dengan 2A min X, 2B min Y. Nah, buktinya misalkan X0 Y0 sama dengan setengah putaran terhadap X0 Y0 sama dengan setengah putaran titik P terhadap A, maka A titik tengah dari vektor PQ, sehingga diperoleh A sama dengan X plus X0 per 2 dan B sama dengan Y plus Y0 per 2. Nah, apabila kita pindah ruas akan mendapatkan hasil X plus X0 sama dengan 2A dan Y plus Y0 sama dengan 2B. Nah, setelah diselesaikan akan didapat persamaan X plus X0 sama dengan 2A dan Y plus Y0 sama dengan 2B. Jadi, setengah putaran titik P terhadap A sama dengan 2A min X, 2B min Y. Nah, selanjutnya contoh teorema 3.5 yaitu dengan membuktikan teorema 3.2 dengan menggunakan teorema 3.5. Langkah pertama kita yaitu ambil garis G sebagai sumbu X dan garis H sebagai sumbu Y. Akibatnya apabila himpunan A sama dengan G irisan H, maka A 0,0 dan ambil titik sebarang P, X, Y. Berdasarkan teorema 3.5 tadi akan didapatkan setengah putaran titik P terhadap A sama dengan setengah putaran titik P nya kita ganti X, Y dan titik A nya kita ganti 0,0 sama dengan 2 dikali 0 min X, 2 dikali 0 min Y. Nah, ini sesuai dengan teorema 3.5 tadi, yaitu ada 2 dikali A min X, 2 dikali B min Y. Nah, maka mendapatkan hasil min X, min Y. Nah, ini kita mendapatkan satu hasil. Kemudian berdasarkan teorema 2.6 bagian A dan B yang sudah dijelaskan oleh kelompok 2 kemarin, pencerminan H titik P sama dengan pencerminan H X, Y sama dengan min X, Y. Nah, ini apabila X nya sama dengan 0. Kemudian pencerminan titik P terhadap G sama dengan pencerminan G, X, Y sama dengan X min Y. Nah, ini apabila Y sama dengan 0.
sehingga pencerminan G bundaran pencerminan H terhadap titik P sama dengan pencerminan G dikomposisikan dengan pencerminan H di titik P. Kemudian pencerminan H di titik P tadi merupakan pencerminan H X, Y kita masukkan, kemudian mendapatkan hasilnya yaitu pencerminan G dikomposisikan dengan min X, Y. Ini sesuai teorema 2.6 kemarin. Kemudian kita komposisikan maka mendapatkan hasil min X, min Y. Nah, kemudian kita mendapatkan hasil yang kedua. Untuk hasil yang kedua ini kenapa bisa min X, min Y? Nah, dikarenakan apabila min X dikali X itu mendapatkan min X, kemudian Y dikali min Y sama dengan min Y. Nah, selanjutnya berdasarkan hasil 1 dan 2 tadi dapat disimpulkan bahwa setengah putaran titik P terhadap A sama dengan pencerminan G bundaran pencerminan H di titik P untuk setiap P, X, Y. Jadi, setengah putaran A sama dengan pencerminan G bundaran pencerminan H. Nah, mungkin itu untuk teorema 3.5. Untuk yang selanjutnya, materi lanjutan setengah putaran. Dalam bagian ini kita akan mempelajari sifat-sifat setengah putaran dan pencerminan disebabkan ketentuan invarian, kolineasi, dan litasi seperti dituangkan dalam definisi dan teorema berikut ini. Kemudian pada teorema 3.2, misalkan A suatu titik tertentu pada bidang Euklides dan T suatu transformasi, titik A disebut titik invarian pada transformasi T jika dan hanya jika berlaku T dalam kurung A sama dengan A. Kemudian pada definisi teorema 3.6, setiap refleksi atau pencerminan pada garis mempunyai tak hingga titik invarian. Kemudian pada bukti teorema 3.6, berdasarkan definisi dari suatu refleksi atau pencerminan, sebuah garis misalnya sumbu refleksinya adalah garis G, maka kita akan mengetahui bahwa yang pertama, pencerminan P sama dengan P jika P elemen G. Kemudian yang kedua, pencerminan G P sama dengan Q jika G sumbu dari P dan Q. Akibatnya, P elemen G jelas bahwa pencerminan G P sama dengan P, artinya P tidak invarian pada pencerminan G ini karena garis G mempunyai tak hingga titik. Akibatnya titik invarian dari pencerminan G adalah tak hingga, yaitu semua titik pada garis G. Karena sumbu refleksi diambil sembarang garis G, maka kesimpulannya setiap refleksi pada garis mempunyai tak hingga titik invarian. Kemudian pada teorema 3.7, setiap setengah putaran mempunyai tepat satu titik invarian. Buktinya, ambil setengah putaran A sebarang setengah putaran. Berdasarkan definisi 3.1 bahwa hanya P sama dengan A sehingga setengah putaran A sama dengan A. Berdasarkan definisi 3.2 bahwa A titik invarian pada setengah putaran A. Jadi setengah putaran A mempunyai tepat satu titik invarian. Karena setengah putaran A sebarang setengah putaran, maka setiap setengah putaran mempunyai tempat satu titik invarian. Kemudian pada definisi 3.3, sebuah informasi T yang mempunyai sifat bahwa garis petanya adalah sebuah garis, maka T disebut kolineasi. Kemudian pada teorema 3.8 menyebutkan bahwa setiap refleksi pada garis merupakan kolineasi. Buktinya, ambil pencerminan G sebarang refleksi pada garis G. Berdasarkan teorema 2.4, pencerminan G adalah isometri. Suatu isometri bersifat mengawetkan garis, artinya peta dari suatu garis adalah garis lagi oleh
suatu isometri, maka pencerminan G mengawetkan garis. Berdasarkan definisi 3.3 dapat disimpulkan bahwa pencerminan G suatu kolineasi karena pencerminan G diambil sebarang refleksi garis, maka setiap refleksi merupakan suatu kolineasi. Teorema 3.9. Setiap setengah putaran merupakan suatu kolineasi. Bukti, karena setengah putaran merupakan suatu isometri dan karena suatu isometri mengawetkan garis, maka setengah putaran merupakan kolineasi. Selanjutnya definisi 3.4. Suatu kolineasi yang mempunyai sifat bahwa peta dan prapeta suatu garis akan sejajar disebut dilatasi. Teorema 3.10. Setiap setengah putaran merupakan dilatasi. Bukti, ambil setengah putaran A sebarang setengah putaran dan G sebarang garis. Apabila G melalui titik A, maka setengah putaran A terhadap titik G sama dengan G. Jadi, setengah putaran A terhadap titik G sejajar dengan G. Apabila G tidak melalui titik A, ambil B, C, bagian dari G. Misalkan, D sama dengan setengah putaran A terhadap titik B. E sama dengan setengah putaran A terhadap titik C. Maka, AB sama dengan AD. AC sama dengan AE. Dan sudut BAC kongruen dengan sudut DAE, sebab BAD dan CAD masing-masing terletak pada satu garis. Jadi, segitiga BAC kongruen dengan segitiga DAE dengan postulat sisi sudut sisi. Akibatnya, sudut BCA kongruen dengan sudut DEA. Karena sudut BCA kongruen dengan sudut DEA dan E juga A terletak pada satu garis, maka garis BC sejajar dengan garis DE. Karena G sama dengan garis BC dan setengah putaran A terhadap titik G sama dengan garis DE, maka setengah putaran terhadap titik G sejajar dengan G. Jadi setengah putaran A merupakan dilatasi. Perhatikan gambar 3.6. Lanjut ke teorema 3.11. Komposisi dua setengah putaran dengan pusat yang berbeda tidak memiliki titik invarian. Bukti, ambil setengah putaran A dan setengah putaran B dengan A tidak sama dengan B. Namakan garis AB dengan garis G dan buat garis H melalui A tegak lurus G dan garis K melalui garis tegak lurus garis G. Perhatikan gambar 3.7. Akibatnya, setengah putaran A sama dengan pencerminan H bundaran pencerminan G dan setengah putaran B sama dengan pencerminan G bundaran pencerminan K, sehingga didapat setengah putaran A bundaran setengah putaran B sama dengan pencerminan H bundaran pencerminan G bundaran pencerminan G bundaran pencerminan K merupakan substitusi, sama dengan pencerminan H bundaran pencerminan G bundaran pencerminan K merupakan sifat asosiatif, sama dengan pencerminan H bundaran epsilon bundaran pencerminan K, karena pencerminan H bundaran pencerminan K sama dengan epsilon identitas, sama dengan pencerminan H bundaran epsilon bundaran pencerminan K asosiatif. Lalu pencerminan H bundaran pencerminan K dengan epsilon identitas. Andaikan X titik invarian dari setengah putaran A bundaran setengah putaran B, artinya setengah putaran A bundaran setengah putaran B terhadap titik X sama dengan X, karena setengah putaran A bundaran setengah putaran B sama dengan pencerminan H bundaran pencerminan K. Maka pencerminan H bundaran pencerminan K terhadap titik X sama dengan X. Jadi pencerminan H bundaran pencerminan K terhadap titik X sama dengan pencerminan H terhadap titik X.
pencerminan H, bundaran pencerminan H, bundaran pencerminan K terhadap titik X sama dengan pencerminan H terhadap titik X. Merupakan sifat asosiatif. Epsilon bundaran pencerminan K terhadap titik X sama dengan pencerminan H terhadap titik X. Pencerminan H bundaran pencerminan H sama dengan epsilon. Pencerminan K terhadap titik X sama dengan pencerminan H terhadap titik X dengan E identitas. Dengan epsilon identitas. Misalkan pencerminan K terhadap titik X sama dengan pencerminan H terhadap titik X sama dengan Y, maka K sumbu dari garis XY dan H juga sumbu dari garis XY. Akibatnya H sama dengan K. Terjadi kontradiksi dari H berbeda dari K, sebab masing-masing melalui titik A dan B yang berbeda. Jadi, pengandaian bahwa X titik invarian dari setengah putaran A bundaran setengah putaran B adalah salah, sehingga dapat disimpulkan bahwa setengah putaran A bundaran setengah putaran B tidak memiliki titik invarian. Lanjut ke teorema 3.12. Apabila diberikan titik A dan B sehingga AB, maka hanya ada satu buah setengah putaran yang meletakkan A ke B. Bukti, ada dua hal yang harus kita tunjukkan, yaitu yang pertama, adanya setengah putaran yang memetakan A ke B. Karena A tidak sama dengan B, maka ada garis AB. Hal ini mengakibatkan adanya D, sehingga D titik tengah garis AB. Artinya ada setengah putaran D, sehingga setengah putaran D terhadap titik A sama dengan B. Yang kedua, tidak lebih dari satu buah setengah putaran yang memetakan A ke B, andaikan ada dua buah setengah putaran D dan setengah putaran E, sehingga setengah putaran D terhadap titik A sama dengan B dan setengah putaran E terhadap titik A sama dengan B. Akibatnya, setengah putaran D terhadap titik A sama dengan setengah putaran E terhadap titik A. Selanjutnya diperoleh setengah putaran D inverse setengah putaran D terhadap titik A sama dengan setengah putaran D inverse setengah putaran E terhadap titik A. Setengah putaran D inverse bundaran setengah putaran D terhadap titik A sama dengan setengah putaran D setengah putaran E terhadap titik A. Epsilon terhadap titik A sama dengan setengah putaran D bundaran setengah putaran E terhadap titik A. A sama dengan setengah putaran D bundaran setengah putaran E terhadap titik A. Akibatnya, A titik invarian dari setengah putaran D bundaran setengah putaran E apabila D tidak sama dengan E. Maka, setengah putaran D bundaran setengah putaran E tidak memiliki titik invarian. Teorema 3.11. Sehingga hal ini berakibat bahwa D sama dengan E. Jadi, setengah putaran D sama dengan setengah putaran E. Kesimpulannya hanya ada satu buah setengah putaran yang memetakan A ke B, yaitu setengah putaran D di mana D titik tengah dari garis AB. Yang terakhir teorema 3.13. Apabila T suatu transformasi, L himpunan titik-titik dan A sebuah titik tertentu, maka A elemen T terhadap titik L jika dan hanya jika T inverse A elemen L. Bukti yang harus kita tunjukkan dalam hal ini dua hal, yaitu yang pertama, jika A elemen TL, maka T inverse A elemen L. TL sama dengan Y sama dengan TX, X elemen L. Dan diberikan A elemen TL, maka ada X elemen L sehingga A sama dengan TX. Akibatnya kita mendapatkan T inverse TX sama dengan T inverse bundaran T X sama dengan epsilon X sama dengan X. Karena X elemen L, maka T inverse A elemen L. Yang kedua, jika T inverse A elemen L, maka A elemen TL diberikan T inverse A elemen L. Ini berarti bahwa T inverse A elemen TL.
T bundaran T inverse A elemen TL, sehingga epsilon A elemen TL. Jadi A elemen TL. Untuk memahami teorema 3.13 diberikan contoh 3.3. Diberikan L sama dengan XY dengan X kuadrat plus 4Y kuadrat sama dengan 16. A 4,3 dan B 3,1. Jika G adalah sumbu X, selidiki apakah A elemen pencerminan G bundaran setengah putaran B terhadap titik L. Penyelesaian. Pencerminan G bundaran setengah putaran B inverse sama dengan setengah putaran B inverse bundaran pencerminan G inverse sama dengan pencerminan G bundaran setengah putaran B. Setengah putaran B XY sama dengan 2 kali 3 negatif X kali 2 kali 1 negatif Y sama dengan 6X, 2 min Y. Setiap XY elemen V. Pencerminan G XY sama dengan X, min Y. Setiap XY elemen V. Maka pencerminan G bundaran setengah putaran B inverse XY sama dengan setengah putaran B bundaran pencerminan G XY sama dengan pencerminan B sama dengan setengah putaran B pencerminan G XY sama dengan setengah putaran B X, min Y sama dengan 6 min X, 2 plus Y. Sehingga pencerminan G bundaran setengah putaran B inverse terhadap titik A sama dengan 6 min 4, 2 min 3 sama dengan 2,1. Karena 2 pangkat 2 plus 4, 1 pangkat 2 sama dengan 4 plus 4 sama dengan 8, tidak sama dengan 16, maka 2, min 1 elemen L, atau pencerminan G bundaran setengah putaran B inverse terhadap titik A tidak elemen L. Berdasarkan teorema 3.13, kita simpulkan bahwa A tidak elemen dari pencerminan G bundaran setengah putaran B terhadap. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mendengarkan penjelasan kami dari awal hingga akhir. Semoga penjelasan tersebut dapat menambah ilmu yang didapat oleh teman-teman semua. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penjelasan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.